Lantas dari jumlah yaitu 4 orang yang tidak lulus passing grade ini nanti bagaimana? Apakah kalau misalkan berarti kan masih ada formasi kosong, itu ada 20 kan? Masih ada 20 formasi kosong. Baiklah, di sini teman-teman ada pertanyaan dari salah satu kawan kita, yaitu Mas tolong bantu jawab khusus guru umum P4. Formasi jurusan saya dibutuhkan 20 orang, sedangkan yang melamar ini hanya ada 7 orang. Pertanyaannya, jika dari salah satu orang mendapat nilai di bawah passing grade, apakah akan tetap mengisi formasi kosong atau gagal dan tidak bisa lolos karena nilainya di bawah passing grade? Kemudian dari Mbak Nurul ini juga memiliki pertanyaan yang sama. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pada seleksi P3K Guru tahun 2023 di sini ada 4 kategori pelamar yang bisa mendaftar, yaitu P1, P2, P3 dan juga P4. Nah, selanjutnya di sini nanti setelah semua mengikuti seleksi menggunakan mekanismenya masing-masing, maka penempatan ini akan diurutkan ya dari teman-teman yang pelamar prioritas, kemudian THK 2, kemudian honorer, kemudian juga untuk teman-teman pelamar umum. Nah, di sini ketika kita itu jumlah formasi ini lebih banyak teman-teman. Misalkan jumlah formasi ada 30, kemudian P1 sudah nggak ada, P2 udah nggak ada, kemudian P3 ini ada 5, kemudian untuk pelamar umum ini ada 9. Sehingga kalau misalkan di total ini jumlah pendaftar ini lebih sedikit daripada jumlah formasinya. Kalau misalkan dari pelamar umum ini ada yang tidak lulus passing grade, ini nanti kira-kira bagaimanakah nasib pelamar umum yang tidak lulus passing grade? Padahal di sini formasi itu lebih banyak daripada jumlah pendaftarnya. Apakah nanti yang tidak lulus passing grade dari pelamar umum itu bisa mengisi formasi yang masih kosong? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, pada video sebelumnya di sini saya sudah membagikan yaitu strategi pelamar kebutuhan umum agar bisa lulus dan mendapatkan penempatan pada seleksi P3K Guru tahun 2023. Nah, di sini kita cek kembali yaitu untuk mekanisme ya, mekanisme dari penempatan dan juga seleksi P3K Guru tahun 2023. Pada seleksi P3K Guru tahun 2023 ini ada 2 mekanisme seleksi. Yang pertama adalah teman-teman yang sudah lulus passing grade. Ini mekanismenya mekanisme penempatan. Artinya teman-teman setelah resume pendaftaran maka langsung menunggu pengumuman hasil seleksi untuk nantinya ditempatkan di urutan penempatan yang pertama. Kemudian untuk teman-teman selain pelamar kebutuhan khusus pelamar prioritas atau selain guru yang lulus passing grade, maka di sini seluruhnya kita mengikuti seleksi menggunakan mekanisme CAT BKN ya. Jadi dari teman-teman baik itu THK 2, kemudian guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, kemudian pelamar umum, ini kita mengikuti seleksi menggunakan CAT BKN. Setelah dari seleksi administrasi ini kita dinyatakan lulus seleksi administrasi. Nah, selanjutnya setelah kita ini dari seluruh pelamar yang mengikuti seleksi menggunakan CAT BKN kita sudah selesai, maka nanti tergantung dari Pemda apakah Pemda kita itu mengadakan seleksi kompetensi tambahan ataukah tidak. Kalau misalkan tidak mengadakan, maka dari hasil perolehan nilai CAT BKN inilah yang nanti akan dijadikan sebagai dasar penentu kelulusan ya pada pengumuman hasil seleksi yang nanti akan diumumkan di bulan Desember. Dan selanjutnya setelah di sini nanti memasuki masa-masa pengumuman, maka di sini untuk penempatan itu akan diurutkan. Urutan penempatan itu dimulai dari pelamar kebutuhan khusus pelamar prioritas, yaitu guru-guru yang sudah lulus passing grade itu akan ditempatkan ya. Ini diurutkan dari yang peringkat terbaik dulu atau peringkat tertinggi ya. Ini adalah ditempatkan dulu. Kemudian kalau misalkan sudah semua dari P1, maka dilanjutkan untuk penempatan teman-teman THK 2. Kemudian setelah di sini masih ada formasi akan diberikan untuk penempatan teman-teman guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Kalau misalkan masih ada formasi akan diberikan kepada teman-teman pelamar umum ya. Nah, di sini kalau misalkan kita melihat untuk teman-teman yang P1 itu menggunakan nilai hasil kelulusan di tahun 2021. Untuk yang teman-teman P2 dan P3 ini adalah berdasarkan dari peringkat terbaik, jadi nggak ada passing grade untuk P2 dan P3, jadi diurutkan dari peringkat terbaik.
Nah, selanjutnya di sini kita perlu garis bawahi untuk teman-teman yang pelamar umum ya. Untuk yang pelamar umum di sini untuk kita bisa lulus ini adalah yang pertama kita lulus nilai ambang batas dulu. Nah, di sini lulus nilai ambang batas atau lulus passing grade itu merupakan persyaratan utama supaya kita bisa melanjutkan ya untuk nanti bisa ditempatkan. Jadi syarat yang pertama ini adalah kita lulus nilai ambang batas. Setelah itu nanti dicari dari guru-guru yang sudah lulus ambang batas itu atau sudah lulus passing grade untuk nantinya dilakukan peringkat ya, yaitu perankingan peringkat terbaik sesuai dengan kuota formasi. Nah, berikutnya di sini pada strategi pelamar umum yang dulu pernah kita bahas, yaitu yang pertama yaitu teman-teman dari pelamar umum ini adalah harus mendapatkan nilai yang lulus passing grade. Artinya kita upayakan mendapatkan nilai passing grade baik itu di kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosiokultural maupun juga kompetensi wawancara. Jadi masing-masing subkompetensi itu ada passing grade-nya. Jadi dari kesemuanya itu harus lulus passing grade. Kalau misalkan ada satu saja yang nggak lulus passing grade, ya kita nggak bisa ya untuk lanjut. Nah, selanjutnya untuk strategi berikutnya ini adalah mendapatkan peringkat terbaik ya. Jadi setelah kita lulus passing grade itu nanti akan diambil yaitu sesuai dengan jumlah formasi untuk nanti kita bisa ditempatkan. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya pastikan teman-teman ada kebutuhan di sekolah induknya. Nah, kemudian kondisinya kalau misalkan seperti ini. Ada jumlah formasi dalam suatu mapel di sebuah Pemda, ini adalah jumlah formasi ada 30. Kemudian untuk P1 ini sudah habis, P2 udah habis, kemudian P3 ada 5, kemudian yang P4 ini ada 9 teman-teman. Jadi di sini dari seluruh formasi yang jumlahnya ada 30, berarti di sini untuk P1 sudah habis ya. Kemudian untuk yang P2 juga sudah habis. Kemudian yang 5 ini adalah mereka itu nanti langsung ditempatkan. Jadi di sini nanti kalau misalkan di sekolah induk ada kebutuhan ditempatkan di sekolah induknya, kalau nggak ada dicarikan di sekolah lain. Nah, selanjutnya di sini dari 30 dikurangi 5, berarti kan masih 25 ya. Nah, masih 25. Masih 25 formasi, kemudian P4 ini ada 9. Otomatis di sini nanti akan diambil dulu yaitu dari yang lulus passing grade. Misalkan yang lulus PG ini adalah misalkan ada 5 teman. Yang lulus passing grade ini ada 5 orang. Kemudian yang sisanya ini enggak lulus passing grade. Otomatis di sini nanti dari sisa formasi yang jumlahnya 25 ini nanti yang lulus passing grade ini mereka akan ditempatkan kalau di sekolahnya ada kebutuhan di sekolah tersebut. Kalau misalkan nggak ada kebutuhan, misalkan guru swasta atau mungkin juga lulusan PPG, nanti akan ditempatkan pada sekolah lain yang masih membutuhkan. Lantas dari jumlah yaitu 4 orang yang tidak lulus passing grade ini nanti bagaimana? Apakah kalau misalkan berarti kan masih ada formasi kosong, itu ada 20 kan? Masih ada 20 formasi kosong. Di sini untuk teman-teman dari pelamar umum yang jumlahnya 4 ini tidak lulus passing grade. Padahal persyaratan utama untuk pelamar umum ini harus lulus nilai ambang batas dulu. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kalau merujuk pada juknis yang ada, berarti di sini dari 4 ini tidak bisa mengisi formasi yang masih kosong, yang terdapat 20 formasi. Jadi yang 4 ini dia tidak bisa mengisi formasi ini teman-teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak lulus passing grade ya. Kemudian apakah nanti bisa mengisi di sini? Mungkin ada upaya-upaya tertentu. Nah, biasanya di sini nanti semoga saja ya nanti juga akan diterapkan akan ada semacam apa ya, optimalisasi. Semoga saja nanti ada optimalisasi formasi. Mungkin itu satu-satunya harapan teman-teman pelamar umum yang tidak lulus passing grade. Kalau misalkan masih ada sisa formasi kosong, semoga saja kalau misalkan nanti masih ada optimalisasi formasi seperti di tahun kemarin, nanti kita meskipun nggak lulus passing grade karena formasinya masih banyak daripada kosong, itu dipertimbangkan untuk diisi oleh teman-teman pelamar umum yang tidak lulus passing grade. Namun di sini kita tetap berdoa dan dipantau saja untuk perkembangan informasi berikutnya. Semoga saja nanti ada kebijakan yang seperti itu lagi ya. Oke, demikian semoga bisa menjawab dan salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.